Daun pegagan adalah tanaman herbal yang dapat diolah sebagai ramuan herbal tradisional. Daun pegagan mudah dikenali dari warna dan bentuk daunnya yang khas. Daun pegagan menyimpan segudang khasiat baik untuk kesehatan. Bahkan, daun pegagan yang memiliki nama latin Centella asiatica populer menjadi bahan utama produk kecantikan. Selain bisa mencegah penuaan dini, ternyata daun pegagan juga berkhasiat mencegah permasalahan penyakit lainnya. Apa sajakah itu? Saksikan Hidup Sehat Plus bersama Dr. Sri Rezeki dan Dr. Ekles yang akan menjelaskan secara tuntas. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membuat ramuan herbal daun pegagan. Ya, betul. Ini mungkin pemirsa ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Tapi daun pegagan ini ternyata banyak manfaatnya ya untuk kesehatan ya. Sangat banyak manfaatnya. Manfaatnya apa aja, Dokter? Manfaatnya yang penting, yang pertama tahu dulu bentuknya. Bentuknya seperti ini. Yang mana tuh, Dok? Nah ini mungkin Dokter Ekles bisa lihat daunnya. Yang bulat-bulat ini ya? Ya, betul. Bisa diangkat mungkin ya. Nah, seperti itu daun pegagan. Oke. Di daerah mungkin kalau yang belum tahu pasti banyak karena emang ini banyak di daerah yang Sering berair. ya? Banyak Berair ya? sekali. Iya, betul. Benar-benar. Seperti tumbuhan air, dan ini manfaatnya adalah dia dapat membantu untuk meningkatkan mental. Kemudian mental kita. Jadi, depresi misalnya seperti itu kan. Menjadi ada perbaikan, kemudian dapat menguatkan gangguan-gangguan yang misalnya insomnia, gangguan di otak misalnya susah tidur, lebih ke psikis ya, Dok? Ya, psikis seperti itu, dan dia dapat meningkatkan IQ anak gitu. Bagus pegagan. Juga dapat membantu untuk pasien-pasien yang stroke. Karena kan misalnya ada pecah pembuluh darah dan misalnya ada bendungan pembuluh darah, karena dia bekerja merevitalisasi sel-sel yang ada di otak. Meregenerasi ya? Ya, merevitalisasi sel-sel yang ada di otak. Jadi sirkulasi darahnya justru ke sana. Lebih maksimal. Karena ada kandungan-kandungan yang ada vitamin, kemudian ada protein, kemudian ada mineral. Yang jelas di sini ada triterpenoid, di mana di situ dapat bekerja merevitalisasi sel-sel otak dan merangsang sirkulasi darah yang ada di otak. Kemudian dia juga dapat membantu untuk perbaikan sirkulasi darah yang ada di kulit. Misalnya banyak kasus seperti keloid, seperti itu bisa dibantu oleh daun pegagan ini. Betul. Ya? Mengingatkan memori kita juga bagus. Jadi bagi Anda pemirsa yang pelupa ya, ya salah satu solusinya daun pegagan ya? Betul. Terutama kan orang-orang stroke juga suka nyari-nyari ya, maksudnya daun apa nih yang bisa membantu saya menjadi sehat. Tapi harapan dia bukan diminum seminggu, berbulan-bulan setiap hari dia minum, insya Allah ada perubahan yang luar biasa. Oke. Nah, siapa saja yang bisa mengkonsumsi daun pegagan ini, Dok? Siapa saja, semua orang, ataupun ada batasan umur atau batasan usia? Sebetulnya kalau kita penggunaannya misalnya dari umur 5 tahun boleh, tapi kan dosis yang minimal, misalnya untuk menjadi minuman teh pegagan, jadi dikeringkan atau direbus dengan air, kemudian airnya diminum, boleh asal 1-2 aja. Boleh, masih bisa untuk mereka karena membantu mereka untuk meningkatkan daya ingat, memori, betul. Karena revitalisasi atau sirkulasi darahnya ke otak. Oke, jadi sejuta manfaat ya. Dokter, nah yang tidak bisa nih, kontraindikasi yang tidak bisa mengkonsumsi daun pegagan, adakah atau semua bisa? Semua bisa sih. Kalau saya, sementara dia masih bentuknya simplicia, bukan bentuknya ekstrak, insya Allah masih aman. Jadi kita menggunakan ini kan yang bisa digunakan oleh banyak orang dan aman. Jangan juga ngikutin yang maunya sendiri. Kita kan anjurannya sekian misalnya, dia bikin sendiri sampai berapa lembar gitu, berlebihan. Jadi jangan maunya sendiri, itu aja. Oke. Jadi memang ternyata daun pegagan ini memang benar bahwa banyak banget manfaat kesehatan. Ada katanya untuk penuaan dini ya? Iya, betul. Karena apa? Sirkulasi darah ke otak kan dia bekerjanya di otak. Jadi otomatis dia dapat membantu menjadi perbaikan sel di otak, kemudian di kulit juga dia menjadi jauh lebih bagus. Sekarang pegagan juga menjadi produk kecantikan ya. Oke. Jadi pemirsa, saya simpulkan berarti daun pegagan penuaan dini bisa, kesehatan mental bisa, membantu sirkulasi bisa, jadi berjuta manfaat ya. Baik dokter, karena berjuta manfaat ini kita akan membuat ramuan herbal. Nah, gimana nih yang caranya, paling dokter? gampang aja ya, mungkin biar rasanya agak enak, mungkin yang pertama adalah saya kasih kayu manis. Kayu manis. Airnya mungkin kurang lebih 1 liter, 1 liter ya. Oke, kayu manisnya. Mendidih? Sampai mendidih dulu? Ini udah mendidih ya, kita kasih 4. Oke. Kita masukkan yang keras dulu, yaitu kayu manis ya. Kita masukkan kayu manis. Kayu manis, wow. Kayu manis. Kayu manis, tunggu 10 menit sampai 15 menit, kemudian kita masukin
Daun pegagan kita masukin 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15 daun ya. Iya, 15 daun ya. Jangan nggak usah pakai gagangnya, jadi cukup daunnya Cukup aja. daunnya saja ya. Betul. Jadi ternyata daun ini sangat Ya, mudah daun didapatkan pegagan kita sebut dengan Centella asiatica. Oh. Iya. Oke, diaduk. Ya, udah 10 menit. 10 menit kurang lebih. Sudah, ya. Nanti kita saring aja. Baik. Saya Setelah bantu. itu Nanti biar dicobain diminum kurang sehari lebih 2 kali. Iya, Ada waktunya yang tepat atau kapan saja bisa? kapan saja bisa sih, silahkan. Bagi orang penderita MA atau asam lambung meningkat, aman-aman aja dokter ya? Sebaiknya sih mendingan habis makan ya, lebih aman lah. Oke, silakan sudah. Oke. Dari baunya memang udah Enak ya baunya ya. Udah khas banget ya. Ya, Oke, jadi ada bau kayu manis, dicampur dengan daun pegagan ya. Yes, Supaya ada rasa. Biasanya kalau pegagan aja kan rasanya juga agak getir-getir gitu. Orang kan nggak suka, tapi kalau ada rasa manis-manis pasti lebih enak. Dan ada khasiat yang lain menguatkan untuk stamina juga. Jadi selain untuk revitalisasi tadi, otak juga, tapi untuk stamina. imun. Iya, Untuk betul. imun. Nah, ini disarankan minum setiap hari, ada batasan waktu atau gimana dok? Disarankan minum setiap hari gitu. Terutama sekarang banyak sekali orang yang saya bilang tadi stroke kan, jadi dia bisa tahu ada alternatif lain yang dia bisa minum gitu loh. Kadang-kadang dia bingung saya minum apa. Nah inilah salah satu. Oke, sambil aku Ya, ini ya. silakan icip dulu. dok. Ada rasa kayu manis, ada rasa ini ya, sepet dikit ya. Cepat dikit ya. Ya. Kalau misalnya ditambah dengan madu ataupun Boleh. gula, Atau jeruk nipis, jeruk boleh nipis, silahkan. sesuai selera ya. Sesuai selera. Yang penting bahan intinya ada daun pegagan. Dan pegagan. Yang penting orang itu menikmati minum jamu tapi dengan enak. Oke, ramuan kedua berarti kita menggunakan Daun serai. daun serai. Untuk membantu merelaksasi juga. Relaksasi daripada badan-badan, kan orang sakit stroke misalnya, orang yang gangguan mental atau kurang tidur juga kan pasti badannya pada pegal kan. Ya. Jadi dibantu dengan daun serai sehingga rasanya jauh lebih enak. Oke, berarti dicampurkan di ramuan Yang ada tadi. kayu manis, ada daun pegagan Daun ya. pegagan. Baik, daun serai berapa banyak dokter? Biasanya segenggam lah, kalau misalnya untuk di daerah segenggam. Oke, sambil mendidih. Ya? Ya, sesudah mendidih 10 menit baru kita angkat. Baik dokter, kita tunggu sampai mendidih ya. Ya, sampai mendidih. Mungkin ada orang-orang yang kontraindikasi dok, atau mungkin tidak dianjurkan untuk meminum ramuan ini. Selama ini sih kalau secara empiris mereka kalau tidak terlalu banyak jarang sekali untuk alergi. Tapi tetap kalau misalnya habis minum ini dia ada rasa gatal atau rasa nggak nyaman ya berhentilah. Karena pasti tiap orang akan merasakan sendiri habis minum jamu apapun misalnya atau obat apapun. Kalau minum 1 jam kemudian berasa aduh nggak enak nih. Kita tahu banget sumbernya dari mana. Apakah dari jamu, apa dari obat atau dari makanan. Benar, setuju banget. Ya. Kayaknya sudah mendidih dokter ya? Ya. Oke. Baik. Boleh dicoba. Ya, bisa dok. Warnanya Jadi, agak berubah ya. Agak berubah ya. Jadi ramuan lebih- kedua ini tadi ada kayu Daun manis, pegagan, kayu manis, daun pegagan, daun serai. daun serai. Makin gampang tidurin dok. Iya, Kan jadi- daun serai relaksasi. Oh, oke. Jadi, Jadi memang sangat gampang kita dapatkan bumbu Iya. dapur-bumbu dapur di rumah ya? ya betul. Iya. Oke, cukup. Cukup, dok. Kalau tadi kan saya icip dok, ada ini ya? Udah rasa sepet ya, Ada rasa sedikit sepet. ya. Baik dokter, tadi kan kayu manis Iya. sama daun pegagan. Daun Ini pegagan. ditambah daun serai ya? Dan serai ya. Oke. Rasanya agak ini ya, lebih seger gitu ya? Lebih segar ya? Iya, Benar ya, Dok? alhamdulillah. Iya betul, lebih segar. Jadi bisa juga ditambahkan madu misalnya, ada Boleh. orang yang mau manis, Iya, atau jeruk nipis atau kalau yang jeruk nipis atau lemon boleh silakan. Baik, Selera. baik. Sesuai selera ya? Ya. Oke, jadi pemirsa ternyata banyak banget ramuan-ramuan herbal yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya. Daun pegagan, ada kayu manis, Ada serai. Ya, ternyata ramuan-ramuan ini sangat simpel ya dokter, Ya. sangat sederhana untuk kita lakukan di rumah. Yang pastinya menyehatkan. Ya, betul. Baik dokter, terima kasih. Makasih. Ilmunya sangat menarik, saya akan coba nih dok di rumah. Amin, monggo. Terima kasih dokter Endang. Nah, sekian dulu pemirsa perbincangan kami kali ini, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Sri Rejeki Endang untuk Hidup Sehat Plus.